Berdasarkan data laporan penduduk terakhir, Kelurahan Galak Leleng dengan jumlah KK 333 KK, kondisi penduduknya per laporan bulan September sebanyak 1.417. Dari jumlah 333 KK ini didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian bertani. Pencarian bertani dengan komoditi andalan kita di sini. Pertama dari sektor perkebunan kopi, yang kedua cengkeh, terus di sawahnya padi sawah itu pun dengan pola 1 kali musim tanam. Sedangkan biasanya periode Januari sampai Juni, terus Juni sampai dengan Desember itu biasanya tidak dikerjakan sawahnya, tetapi dialihkan ke sayuran. Meski Kelurahan Galak Leleng dikenal sebagai daerah penghasil komoditi kopi dan cengkeh, terbatasnya akses masyarakat terhadap kapasitas lahan yang cukup berdampak pada disparitas sosial dan ekonomi rumah tangga. Dengan optimalisasi peran Posyandu, sejumlah strategi penanganan terpadu terhadap kelompok rentan berhasil menurunkan kasus stunting dan anak dengan kondisi kurang gizi. Kondisi bulan Februari, berdasarkan data kondisi bulan Februari itu, kita sampai dengan Juli itu berada di kisaran 4. Bulan Juni kita sampai zero stunting. Kemudian berdasarkan evaluasi dari teman-teman bahwa di Agustus dilakukan pengukuran lagi, dan kondisi sekarang kita menyisakan 2 stunting. Bagaimana pihak kelurahan mengantisipasi angka penurunan stunting ini? Dikaitkan dengan penganggaran, bahwa dari sisi anggaran kita di kelurahan dialokasikan anggaran pada tahun 2024 khusus untuk stunting ini sebesar 98 juta. Anggaran ini kita anggap cukup, dan kondisi per bulan berkaitan dengan anak gikur dan ibu hamil ini bervariasi. Berkurangnya karena misalnya ibu hamil, kondisi bulan kemarin dia 20 orang, karena 2 orangnya sudah partus sehingga otomatis berkurang 2 menjadi 18 orang. Yang berpeluang bertambah banyak ini malah bayi gizi kurang, pernah sampai dengan angka jumlah 58 orang. Seiring dengan berjalannya penanganan stunting ini, menurut kami dari angka 58 ke 38 kondisi hari ini, berarti 20-nya sudah keluar dari kondisi stunting, dan ini kami berikan apresiasi. Ini dampak positif dari pemberian PMT selama ini. Terus ini tidak terlepas dari kerja keras teman-teman Nakes, plus kami punya kader Posyandu. Untuk diketahui, untuk Galak Leleng ini kita ada 3 titik pelayanan Posyandu. Pertama itu yang berada di samping kantor kelurahan, Posyandu Batu Cie, terus Posyandu Lidi dan Posyandu Lewe. Ini kegiatan Posyandu ini rutin dijalankan setiap bulan, dan kami dari pihak kelurahan berkoordinasi dengan teman-teman Nakes, biasanya menjalankan ini secara bersama-sama mulai H-2, H-1, hari H sampai dengan setelah menjalankan Posyandu. Dan Posyandu ini memang menjadi tempat untuk kami berbagi, memberikan informasi kepada masyarakat terlebih berkaitan dengan kesehatan, baik itu kesehatan ibu hamil khususnya, begitu juga dengan balita. Kenapa konsentrasi kita ke ibu hamil? Karena dia sifatnya pencegahan, karena apalah gunanya kita menangani anak-anak yang sudah mau keluar dari zona nyaman stunting. Yang lebih baik yang sifatnya pencegahan, itu penanganan ibu hamil mulai dari kehamilan bulan pertama sampai dengan pasca melahirkan. Aman kehamilan
Saya mengikuti PMT dari umur 12 minggu kehamilan. Sebelumnya saya mual dan muntah, terus tidak ingin makan, tidak ingin minum, hanya muntah terus. Sejak adanya PMT, mungkin pengaruh bergabung dengan teman-teman, jadinya ada kemauan untuk makan sehingga berat badan naik. Awalnya pas umur dari 1 bulan sampai 4 bulan kehamilan, berat badan saya 59 kg. Sejak adanya PMT, saya naik 2 kilo atau 1 kilo setiap bulan. Dan sekarang sudah umur kehamilan sudah 35 minggu, berat badan saya sudah 68,6 kg. Selama mengikuti TMT ini tidak ada keluhan-keluhan lain? Tidak ada. Oke. Kalau dari aspek menunya bagaimana komposisi menunya yang Ini dari aspek menunya. dilihat sana? Yang pertama dari sayur. Sayurnya itu tempe, kentang, wortel, tambah suwir ayam, suwir ikan. Terus dari lauknya daging babi, daging ayam, tempe, telur. Para tenaga kesehatan dari Poskesdes Galak Leleng, kegiatan yang kami lakukan, tugas luar itu salah satunya adalah kegiatan kunjungan ibu hamil, baik ibu hamil normal, ibu hamil KEP, maupun ibu hamil dengan beresiko. Yang berikut kunjungan untuk bayi balita. Ada yang bayi balita yang tidak mengikuti posyandu akan kami kunjungi, dan juga bayi balita dengan gizi kurang dan stunting. Dan bagi bayi yang gizi kurang dan ibu hamil KEK atau beresiko, kami anjurkan untuk mengikuti PMT. Dan setelah 32 minggu mereka mengikuti PMT, ada peningkatan berat badan dan kesehatan pada bayi balita. Setelah kami melakukan kunjungan rumah, baik kunjungan untuk ibu hamil maupun bayi balita, setelah pemberian penyuluhan setiap bulan, ada perubahan perilaku yang sehat bagi keluarga atau sasaran yang kami kunjungi, dari segi kebersihan diri maupun kebersihan rumah, terlebih khusus di kebersihan kamar mandi dan WC. Di posyandu kami tidak sekedar menimbang berat badan bayi dan mengukur tinggi bayi. Di situ juga kami mendapat penyuluhan dari petugas tentang kebersihan, STBM, terus cara mendidik anak sehingga anaknya sehat, jauh dari banyak penyakit. Walaupun cuaca tidak memungkinkan, tapi anaknya masih tetap kuat. Karena di posyandu itu petugasnya selalu hadir, beri tuntunan supaya kami bisa merawat anak-anak di rumah, dan kami lakukan itu di rumah setiap hari. Agenda pemberian makanan tambahan selalu menjadi ruang berbagi informasi dan advokasi. Ya, hari ke-32, menunya hari ini tempe, sayur, untuk itu lauknya ayam sama telur dengan buah semangka. Terus ini semuanya mengandung protein ya, untuk meningkatkan berat badan dari anak-anak kita. Terus untuk yang bawa pulang ya sekitar menunya itu sup pentol. Itu di dalamnya juga untuk menambah berat badan anak-anak itu. Di depan kita ini sudah ada menu yang sudah disiapkan oleh teman-teman gizi untuk kita makan, untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Tapi sebelum kita makan, kita jangan lupa Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kita diawali dengan doa. Komitmen bersama untuk menjaga kesehatan tunas-tunas muda ini selalu diikrarkan dalam doa
sebelum kegiatan pemberian makanan tambahan. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, syukur melimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala rahmat, berkat dan penyelenggaraan. Secara khusus ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk keberlangsungan program penanganan stunting di wilayah kelurahan kami. Di hadapan kami ini tersedia makanan, kiranya makanan ini berguna bagi perkembangan anak-anak kami pada stunting dan gizi kurang di wilayah kelurahan ini. Begitu juga ibu hamil. Dan untuk penyempurnaan dan keberhasilan dan program yang dilaksanakan Tuhan, biarkanlah berkat-Mu Kau curahkan di atas makanan ini dan kepada ibu-ibu dan anak-anak yang akan menyantapnya, hingga membawa hal positif dan perkembangan ke arah yang baik di proses perkembangan mereka di hari yang akan datang. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami, Kondisi kami hari ini, kami melakukan pemberian makanan tambahan kepada balita dengan ibu hamil. Total balitanya 38 orang, terus ibu hamilnya ada 18 orang. Terus atas partisipasi dan kerjasamanya kami dengan lintas sektor, khususnya kelurahan dan ibu PKK, sehingga PMT kami berjalan dengan baik. Menu yang kami berikan kepada anak-anak dan ibu hamil itu selalu bergantian. Terkadang minggu ini kami berikan dalam bentuk daging, terus untuk protein yang menambah dari daging itu diberikan juga tempe atau tahu. Setelah itu bergantian juga dengan pemberian ikan bersama juga dengan telur, dan juga sayur-sayurnya yang diberikan dalam bentuk pengolahannya oleh ibu PKK bersama kader. Terus untuk pemberian menunya juga kami hanya untuk pemberian kepada ibu PKK itu kami hanya pemberiannya itu dalam bentuk menu saja, tapi yang untuk mengelolanya itu ibu PKK. Terus puji Tuhan atas kerjasama itu juga penimbangan dari ibu hamil dan juga bayi balita yang kami lihat di Posyandu juga akan bertambah dengan anak-anak juga, khususnya untuk total stunting. Di bulan Februari kemarin kami punya jumlah stuntingnya 4 orang, karena ada pemberian PMT ini jadi penurunannya jadi 2 orang. Pada bulan Juni kemarin untuk stuntingnya tidak ada, tapi di penimbangan bulan Agustus kemarin total stunting 2 orang. Selama PMT berat badan anaknya semakin bagus, terus tingginya, terus anaknya semakin aktif, karena di PMT menunya berganti-ganti, ada telur, ikan, tempe tahu sama daging, sehingga anak-anak tidak bosan. Terus buah juga bermacam-macam, kadang gantian pisang, semangka, sama pepaya. Dari segi menunya ada berbagai macam menu yang disediakan oleh ibu-ibu di sini, seperti daging ayam, kadang daging babi, kemarin ada pentolnya juga, buah-buahan. Terus untuk sayur-sayurannya ada sayur beningnya, terus ada telur juga. Kurang lebih seperti itu menunya yang disediakan oleh ibu-ibu di sini. Lalu ini, apa saja materi penyuluhan yang disampaikan oleh teman-teman kesehatan kepada ibu? Untuk materi penyuluhannya mungkin ditekankan kepada kami sebagai orang tua untuk menjaga kebersihan, terlebih khusus kebersihan di rumah, Pak. Untuk untuk kebersihan, menjaga kebersihan dari anak-anak, kurang lebih seperti itu. Terus untuk pertumbuhannya, untuk pemberian makanannya itu yang harus diperhatikan dari bidan untuk kami sebagai orang tua. Kami di sini sebagai sasaran untuk penerimaan PMT. Untuk penerimaannya selama ini sudah masuk dalam 32 minggu. Terus untuk perubahannya
Untuk khususnya untuk anak saya ini, dia sudah dari sebelumnya tidak terlalu berat badannya, belum terlalu naik. Nah, dengan adanya PMT ini, program ini, anak saya naik berat badannya lumayan, terus keaktifannya juga lumayan. Kesadaran kaum ibu di Kelurahan Galak Leleng untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan layak menjadi contoh. Tentu upaya pengentasan stunting harus berangkat dari kesadaran ibu dan dukungan keluarga serta komunitas. Semangat dari Kelurahan Galak Leleng menjadi pesan, ada masa depan bagi tunas-tunas mudanya.